Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran matematika. Dan sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, untuk pembelajaran kita pertemuan pertama pada kelas 10 semester ganjil ini, kita akan belajar tentang bab 1, yaitu mengenai bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Nah, kompetensi dasar dari pembelajaran kita pada hari ini, untuk kompetensi dasar pengetahuannya yaitu menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya yaitu menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Nah, namun anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita baru akan belajar tentang bilangan berpangkat. Setelah pembelajaran kita pada hari ini selesai, diharapkan kalian mampu untuk menerapkan konsep bilangan berpangkat dalam menyelesaikan masalah dengan tepat. Kemudian diharapkan kalian juga mampu menjelaskan apa itu bilangan berpangkat dengan benar. Kemudian diharapkan kalian juga mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat dengan terampil, serta kalian dapat menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat secara terampil. Poin bahasan yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, kita akan belajar bilangan berpangkat bulat positif. Kita akan belajar bilangan berpangkat bulat negatif, dan kita akan belajar bilangan berpangkat 0. Mulai dari yang pertama, kita akan belajar tentang bilangan berpangkat bulat positif. Ya. Perhatikan bentuk perkalian seperti pada slide ini ya. Tentu kalian tidak asing lagi atau pernah melihat bentuk perkalian seperti ini, yaitu 7 kali 7, kemudian 5 kali 5 kali 5, kemudian 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Ya, perhatikan sekali lagi, ini adalah perkalian 7 kali 7, kemudian 5 kali 5, kemudian 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 lagi. Nah, yang seperti itu ya, bentuk perkalian yang seperti itu disebut bentuk perkalian berulang ya, bentuk perkalian berulang. Sekarang perhatikan lagi, perkalian berulang dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat ya. Perkalian berulang dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Misalnya, perhatikan 7 kali 7 ya. 7 kali 7 ditulis 7, kemudian di atasnya ada pangkatnya 2. Itu dibaca 7 pangkat 2. Kemudian yang berikut 5 kali 5 kali 5. Ditulis 5, kemudian pangkatnya 3. Dibacanya adalah 5 pangkat 3. Sedangkan yang berikut 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Ditulisnya 4, kemudian di atasnya pangkat 5. Dibacanya adalah 4 pangkat 5. Nah, jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bilangan berpangkat itu merupakan bentuk sederhana dari perkalian berulang. Ya, sekali lagi, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bilangan berpangkat merupakan bentuk sederhana dari perkalian berulang. Sekarang perhatikan, jika A anggota himpunan bilangan real dan N adalah bilangan bulat, maka bilangan A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian berulang dari A sebanyak N kali atau N faktor. Ya, perhatikan itu, A pangkat N sama dengan A kali A kali A dan seterusnya sampai N kali ya, sampai N
faktor. Jadi A kemudian di atasnya ada pangkatnya N itu disebut bilangan berpangkat. A-nya adalah bilangan pokok dan N-nya itu adalah pangkatnya atau biasa disebut juga dengan eksponen. Sekarang kita lanjut untuk yang kedua, yaitu bilangan berpangkat bulat negatif. Untuk bilangan berpangkat bulat negatif, perhatikan, untuk A bilangan real dan M, N bilangan bulat positif memenuhi M lebih besar daripada N. Nah, perhatikan lagi, A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurang N. Ya. Jika ada A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A per M kurang N. Nah, sekarang apa yang terjadi apabila M itu kurang dari atau lebih kecil dari N? Jika M lebih kecil atau kurang dari N, maka M dikurangi N merupakan bilangan negatif. Misalnya, perhatikan, 2 pangkat 2 per 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 per 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya. 2 kali 2-nya sama dengan 4, sedangkan 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 16, sehingga hasilnya adalah 4 per 16. 4 per 16 kemudian kita sederhanakan lagi menjadi 1 per 4. 4 sama dengan 2 pangkat 2, sehingga 2 pangkat 2 per 2 pangkat 4 hasilnya adalah 1 per 2 pangkat 2. Ingat, simpan dulu, itu adalah pernyataan pertama. Sekarang kita perhatikan untuk yang berikutnya. Yang berikutnya adalah 2 pangkat 2 per 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 2 kurang 4. 2 pangkat 2 kurang 4 sama dengan 2 pangkat min 2. 2 pangkat negatif 2. Itu adalah pernyataan yang kedua. Nah, dari pernyataan pertama dan kedua, bisa diperoleh bahwa 1 per 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat negatif 2. Oke, sehingga didapatkan ketentuannya adalah A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Dengan A itu adalah bilangan real dan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Baik, untuk selanjutnya, yang ketiga adalah bilangan berpangkat 0. Perhatikan kembali bentuk berikut. A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Jika pada bentuk tersebut nilai M-nya sama dengan nilai N, maka M dikurangi N itu sama dengan 0. Dan A pangkat M dikurang N merupakan bilangan berpangkat 0. Misalnya, perhatikan contoh. 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 per 3 kali 3 sama dengan 9 per 9 sama dengan 1. Ingat, itu adalah pernyataan pertama. Kemudian kita lihat lagi untuk yang berikutnya. 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 per 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 kurang 2. 2 kurang 2 adalah hasilnya adalah 0. Sehingga 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 0. Nah, dari pernyataan 1 dan 2 itu diperoleh bahwa 1 sama dengan 3 pangkat 0. Sehingga didapatkan ketentuan sebagai berikut. A pangkat 0 sama dengan 1. Ya, jadi ingat, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, syaratnya adalah A itu adalah bilangan real dan A-nya itu tidak sama dengan 0. Untuk yang berikut, kita akan masuk pada sifat-sifat bilangan berpangkat. Untuk sembarang bilangan rasional A tidak 0 dan sembarang bilangan bulat M dan N berlaku. Nah,
jika A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Contohnya perhatikan, 2 pangkat 7 dikali 2 pangkat 5. Perhatikan, 2 pangkat 7 dikali dengan 2 pangkat 5. Nah, jika ada bentuk yang seperti itu, cara penyederhanaannya adalah pangkat dari kedua bilangan tersebut dijumlahkan. Jadi, ketika ada 2 pangkat 7 kali 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 pangkat 12. Karena 7 tambah 5 sama dengan 12. Untuk yang berikut, sifat yang kedua, perhatikan. A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Perhatikan contohnya, 5 pangkat 7 per 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 7 kurang 2. Ya. Sehingga 7 pangkatnya itu dikurangkan, hasilnya sama dengan 5 pangkat 5. Untuk sifat yang ketiga, untuk sembarang bilangan rasional A tak 0 dan sembarang bilangan bulat M dan N berlaku A pangkat M pangkat lagi N, ya, dalam kurung A pangkat M kemudian pangkat lagi N sama dengan A pangkat M kali N. Jadi kalau ada bentuk yang seperti itu ya, A pangkat M kemudian pangkat lagi N itu sama dengan A pangkat M kali N. Perhatikan contohnya, 5 pangkat 2 kemudian pangkat lagi 4. Jadi 5 pangkat 2 itu kita kalikan sebanyak 4 kali ya. 5 pangkat 2 kita kalikan sebanyak 4 kali. Kemudian 5 pangkat 2-nya itu adalah 5 pangkat 5 kali 5. 5 pangkat 2-nya itu adalah 5 kali 5. Jadi 5 kali 5 kali 5 kali 5, kemudian 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, kita hitung sekarang berapa kali kita mengalihkan 5. Ternyata kita mengalihkan 5 sebanyak 8 kali. 8 kali itu diperoleh dari mana? Ternyata 8 kali itu diperoleh dari perkalian dari kedua pangkatnya tersebut. 2 kali 4 sama dengan 8. Sehingga 5 pangkat 2 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 8. Masuk untuk sifat yang keempat. Untuk sifat yang keempat, jika ada A per B dalam kurung ya, pangkat M, perhatikan A per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Jadi jika ada A per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contohnya perhatikan, 2 per 3 pangkat 4 ya, 2 per 3 pangkat 4. Jadi 2 per 3 itu kita kalikan sebanyak 4 kali ya. 2 per 3 kali 2 per 3 kali 2 per 3 kali 2 per 3. 2-nya kita kalikan sebanyak 4 kali dan 3-nya juga kita kalikan sebanyak 4 kali. Sehingga 2 per 3 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Oke, bagaimana? Apakah sudah paham dengan bilangan berpangkat? Ya, untuk memantapkan pemahaman kalian mengenai bilangan berpangkat pada pertemuan hari ini, silakan kalian kerjakan aktivitas kelas. Ibu sudah sediakan LKPD. LKPD-nya silahkan di-download pada link ini ya. Silahkan di-download pada link ini. Nah, setelah LKPD-nya itu dikerjakan, silahkan kalian foto hasilnya, kemudian kirim pada chat WA atau chat Messenger. Nah, Ibu berharap semuanya bisa menyetorkan tugas itu, berlatih dengan tugas itu. Apabila menemui kendala, menemui hambatan, atau ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan melalui grup kelas kita, bisa melalui grup WA maupun melalui grup Messenger. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.